Ya teman-teman, sepertinya hari ini digelar aksi protes ya teman-temannya oleh perwakilan kita ya. Apresiasi banget buat Bang Igun ya dan Mbak Lili Pujiati dari SPAI ya, Serikat Pekerja Ojol ya, dan dari Garda Indonesia ya. Bang Igun ya, terima kasih sudah selalu berada di antara kita gitu ya teman-teman ya. Ya, masih terkait tentang pembagian THR atau BHR ini ya teman-teman ya. Kalau menurut saya ya semuanya dilihat dari pandangan saya ini, kalau saya perhatikan memang semuanya kegagalan cair ini atau gagalnya pemberian THR ini, sehingga banyak teman-teman ojol yang menggelar aksi protes ini hanya gara-gara, kalau menurut saya ya, kriteria yang tidak semestinya gitu teman-teman ya. Salah satunya adalah yang saya mengecam keras itu adalah mengenai performa ya. Kalau mengenai jam online, kita percaya semua bahwa teman-teman di sana sudah berjuang menunggu waktu, nyender berjam-jam di pinggir jalan, di kursi trotoar. Jam online sudah masuk kategori, saya percaya ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari misalkan dinilai dari 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, ya is oke lah, terutamanya 1 tahun terakhir lah ya. Nah ini teman-teman, salah satunya ini teman-teman, performa gagalnya ini, saya pribadi nggak dapet gagalnya ini hanya gara-gara performa ya teman-teman. Di situ jelas semua teman-teman sudah membaca skemanya yang dibuat sendiri oleh pihak aplikator ini, bahwa skemanya harus, salah satu syaratnya adalah harus mencapai perform 90% teman-teman. Nah 90% inilah yang membuat kita ini, terutama saya pribadi, jadi nggak dapat, dan semuanya jadi ya hiruk pikuk kayak begini gitu ya. Dan akhirnya sesuai dengan dugaan saya bahwa akan ada aksi protes terkait ini ya teman-teman ya. Bayangin teman-teman, 90% loh. Syarat 90%, kenapa 100% sekalian atau enggak 99,9% aja sekalian, biar semuanya nggak dapet gitu sekalian gitu kan. Syarat 90% ini, perform ini bagi saya kayaknya udah wow, berat banget gitu ya. Secara dengan banyaknya driver dibagi menurut kriteria perform mencapai 90%, berat. Kalaupun ingin memaksakan mengambil salah satu performa diambil sebagai salah satu kriteria, boleh, oke, perform dibawa-bawa nih, tapi jangan 90% juga lur gitu, maksud gua gitu kan. 90% itu besar loh. Kalau mau ya 50-50 lah, tengah lah, 50% ya. Artinya yang performa driver jelek, driver yang performanya hancur ya, artinya yang performa drivernya hancur atau jelek itu yang di bawah kategori 50%. 90% besar loh. Saya pribadi, sesuai hitungan saya sendiri dan 2 minggu terakhir saya lihat di kinerja saya itu, saya 84% performa pengambilan order saya, penyelesaian order saya alhamdulillah sih mencapai 92% ya teman-teman ya. Ya ini syaratnya harus 90% gitu. Nah, itu yang bukan agak lagi ya, sangat memberatkan kalau menurut saya. Dan ya kita harus 100% full dapat, manteng, no tolak, no cancel, ambil semua, mau tengah malam, mau ke ujung berung, mau ke blosok, mau kemana gitu ibaratnya kan. Mau apapun yang terjadi kepada diri kita ya, kita kan nggak kerja itu kan kira-kira berbahaya, kira-kira tidak memungkinkan, kira-kira hujan badai, banjir, kan akhirnya kan tolak orderan, cancel orderan. Pada dasarnya driver itu pengen dapat orderan, nggak mungkin ngebuang-buang orderan gitu, artinya dapatin orderan aja susah gitu kan ya, gitulah artinya teman-teman ya. Jadi yang saya bikin kecewa itu ya karena performa, kenapa harus diberi syarat, diberi patokan 90%. Kalaupun mau memaksakan performa itu menjadi salah satu kriteria, jangan 90% juga lur gitu tuh, maksud gua mah 50% lah, 60% masih dapat gitu kan. Jangan 90%, terlalu berat lur. Lo coba bayangin, kita pendapatan semakin besar pendapatannya, semakin besar jumlah trip yang kita dapatkan, maka akan semakin besar resiko kemungkinan pembatalan order. Beda yang dapatnya 1 orang, 2 orang, 3 orang.
kemungkinan lolosnya besar, kemungkinan selesaikan orderannya besar, karena cuman beberapa orang doang. Beda yang setiap hari kita online mendapatkan penghasilan banyak, trip banyak, 20-30 order, itu kan cenderung kemungkinan gagalnya, kemungkinan penyelesaian orderannya, kemungkinan pembatalan orderannya kan ada, kemungkinan cenderungnya besar dibandingkan hanya beberapa trip doang. Gitu loh teman-teman ya, bisa dipahami sampai situ teman-teman ya. Jadi resikonya semakin besar trip yang kita ambil, semakin banyak trip yang kita ambil, maka resiko kemungkinan untuk pembatalan ordernya semakin besar. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita mentok terus 100%, apalagi dalam situasi dan kondisi di lapangan yang tidak menentu. Itu loh teman-teman ya. Itu doang. Jadi kalau saya melihatnya, apakah ini hanya sebuah akal-akalan saja untuk meminimalisir pembagian? Ya, ini praduga saya lagi ya teman-teman ya. Ya terserah gitu kan. Bisa dipikir aja sendiri gitu teman-teman. Gitulah. Susah untuk menjaga performa, harus apalagi daerah Jabodetabek, Jakarta dengan keadaan yang macet-macetan, jalan sempit-sempitan, belum lagi ketika hujan badai, belum lagi ketika banjir ya teman-teman ya. Dan itu merupakan menjadi sebuah rintangan bagi para mitra ojol gitu teman-teman. Dan kita harus kekeh menjaga 90%, 100%, 90%. Wow, berat kata gua teman-teman. Kalau mau tetap dipaksakan performa itu menjadi salah satu kriteria pemberian BHR, jangan 90% juga gitu loh. Misalkan contoh lain, misalkan kita dapat 2 trip nih sehari nih, dari jam berapa jam udah dapat 2 trip nih. Tiba-tiba yang 1 trip ini batal misalnya gitu. Maka performa kita ini jadi 50%. Berat lor gitu kata gua mah. 90% itu doang yang menjadi jadi unek-unek saya di kepala ini, kok gede banget sih 90% banget gitu. Kalau mau pun jangan 90% juga lah gitu. Ya 8, misalkan saya pribadi hitung-hitungan saya 2 minggu terakhir ya, progres kerja saya 80%. Ya kalau menurut matematika 80%, 84% itu masih dalam kategori baik. Kecuali sudah di bawah 50%. Nah itu udah jelek kalau kata saya gitu ya. Ya kita aja sekolah gitu ya, nilai 1 sampai 10 misalnya gitu. Nilai lo berapa? 10, bagus, jacungin jempol, berarti bagus, pinter. Nilai lo berapa? 9, bagus. Nilai lo berapa? 8, masih bagus teman-teman. Nilai lo berapa? 5, 4, nah kan pasti kan merah, jelek. Ya itu boleh kalau dilihat, kalau pengen dilihat secara matematika gitu ya teman-teman. Ya mungkin ya ini kan dari menurut pandangan saya, menurut kacamata pribadi saya. Belum, mungkin beda pandangan lagi dari ya sebagai pebisnis, sebagai perusahaan melihatnya dilihat dari kacamata bisnis ya mungkin teman-teman ya. Tapi kan ya kalaupun nggak mau 50% ya artinya jangan 90% teuing gitulah. Jangan terlalu sampai 90% gitu tuh teman-teman. Itu bagi kita itu berat gitu loh teman-teman ya. Ya 90% tuh ya sama aja hampir tidak boleh, ada pembatalan order atau melewatkan orderan gitu kan. Sama aja hampir nyaris tidak boleh ada itu semua. Ya sama aja harus bersih semuanya, dilibas habis untuk orderan gitu. Tidak ada yang cancel, tidak ada yang melewati gitu ya, tidak ada yang menolak. Sedangkan kondisi dan situasi dan kondisi di lapangan itu tidak bisa ditentukan teman-teman ya. Iya, pada dasarnya itu tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa driver mah pengennya senang dapat orderan. Kita nyender berjam-jam ya kan, lama banget nyender di kursi trotoar sampai kursi trotoar itu bersahabat sama kita, langit bersahabat sama kita menunggu orderan. Masa ya mau kita buang-buangin, masa ya mau kita cancelin gitu. Adapun yang terjadi cancel itu ya mungkin karena situasi dan kondisi. Bisa jadi customer itu sendiri ya meng-cancel orderan ya kan. Ya banyak faktor. Jadi saran saya jangan 90% teuing gitu tuh. Ya 84% kayak saya pribadi masuk, harusnya masih dapat gitu loh. Oke teman-teman ya. Buat teman-teman yang berjuang di sana tetap semangat. Terima kasih banget sudah mewakili kita ya, buat Garda dan SPAI ya, Mbak Lili tetap berjuang. Terima kasih ya saya ucapkan. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam terus, Pak.